Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum tata negara, disusun oleh Nama Syabda Karnim 2020-2016 2 Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus 2020. Teruslah berusaha, berdoa, dan semangat. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu hukum tentang lembaga di suatu negara atau antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif, ilmu yang mengatur mengenai struktur negara, mekanisme hubungan antara struktur negara. B. Bentuk negara Indonesia. Pada dasarnya negara kesatuan akan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerahnya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tetangganya sendiri atau otonom daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi atau pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintahan daerah menjalankan otonom seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. C. Bentuk pemerintah Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Ciri republik konstitusional yang pertama, tentunya kekuasaan negara dipegang oleh presiden, bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Meskipun kekuasaan tersebut terkesan leluas, tapi masih dalam batasan konstitusi, sehingga ada pengawasan yang efektif dari lembaga parlemen. Setiap menteri memiliki kewajiban untuk secara langsung pada presiden atas program kerja, meski di sisi lain presiden sebagai pemegang kuasa punya hak mengangkat dan memberhentikan menteri.
Ciri republik yang pertama, terluna kekuasaan negara dipegang oleh presiden, bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun kekuasaan tersebut berkesan meluas, tapi masih dalam batasan konstitusi, sehingga ada pengawasan yang efektif dari lembaga parlemen. Ciri yang selanjutnya, sesuai dengan namanya, republik konstitusional, sehingga setiap selesai masa jabatan presiden, gubernur, dan deretan lain itu telah habis, maka dilakukan pemilihan sesuai dengan konstitusi yang telah berlaku. Negara Indonesia melakukan pemilihan melalui pemilu atau pemilihan umum yang diadakan oleh KPU. Hal ini dibatasi oleh Konstitusi UUD 1945 sebagai landasan utama. Selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem parlementer, sistem presidensil. Sistem parlementer yaitu sistem kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Pemerintahan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet dapat dibubarkan jika tidak mendapat dukungan parlemen. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara atas permintaan Perdana Menteri. Sekali lagi, parlementer 1. Kepala negara dan kepala pemerintah terpisah. Pemerintahannya harus bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet dapat dibubarkan jika tidak mendapat dukungan parlemen. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara atas permintaan Perdana Menteri. Dua, presidensil. 1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. 2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 4. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sekali lagi, presidensil. 1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 4. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.
organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara berbagi tiga, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat antara sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan mewujudkan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah, yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik, dan armas mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki negara ditunjukkan agar warga negara menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh sifat yang mencakup semua adalah setiap warga negara wajib memiliki KTP. Kartu ini wajib dimiliki warga negara dimanapun ia berada. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.